Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ruang kolaborasi topik 7, refleksi terhadap praktik pembelajaran dan asesmen. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Helmi Paridisani, Asrul Sani, Ainun Haq, lalu Sukmawan Eka Wiguna, Sirilius Metodius. Kita telah memahami hakikat, tujuan, dan manfaat refleksi pembelajaran dan asesmen. Sekarang saatnya kita berkolaborasi untuk mengidentifikasi isu-isu aktual terkait pembelajaran dan asesmen di sekolah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi pertama, isu-isu aktual terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang umumnya banyak dilakukan oleh guru di sekolah selama ini. Yang kedua, kita akan mendiskusikan isu-isu tersebut dan dikaitkan dengan efektivitas pencapaian pembelajaran. Yang ketiga, memberikan alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan oleh guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Isu-isu aktual. Yang pertama ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran masih dengan ceramah, kurang bervariatif dan kurang menyenangkan. Yang kedua, bahan dan sumber belajar. Bahan dan sumber belajar masih menggunakan buku pelajaran saja. Yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran kurang menarik dan variatif sehingga anak merasa bosan dan jenuh dalam setiap penyampaian. Selanjutnya, yang keempat, produk atau hasil belajar. Produk atau hasil belajar hanya satu saja berupa nilai angka saja. Yang kelima, lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Guru olahraga terkadang melaksanakan praktik pembelajaran di lingkungan praktik yang kurang layak seperti lapangan yang sempit, panas, tidak rata, dan Nah, di sini kaitan efektivitas capaian pembelajaran. Guru dapat mencapai pembelajaran yang efektif apabila menerapkan pembelajaran dan asesmen yang efektif pula. Pembelajaran dan asesmen yang efektif dapat dilakukan dengan menguatkan asesmen pada awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Guru merencanakan pembelajaran dan asesmen disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi guna memfasilitasi peserta didik yang berbeda. Penerapan penggunaan metode pembelajaran yang variatif dan efektif bertujuan agar mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai dengan harapan. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi, sehingga siswa mudah memahami materi. Bahan sumber belajar yang baik sangat menunjang kelancaran belajar agar bisa menjadi lebih baik. Sumber belajar biasanya dapat diperoleh melalui buku-buku pelajaran, buku penunjang, LKS, majalah, dan guna mewujudkan efektivitas pembelajaran dalam peningkatan hasil belajar siswa, dilakukan upaya inovasi pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran yaitu media audiovisual. Hasil atau produk belajar adalah perwujudan perilaku belajar yang biasanya terlihat dalam proses perubahan, kebiasaan, keterampilan, sikap, pengamatan, dan kemampuan. Keberhasilan seseorang di dalam mengikuti proses pembelajaran pada satu jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat dari hasil belajar itu sendiri. Ini penting dilakukan dan dievaluasi dengan baik agar hasil dan produk pembelajaran bisa lebih. Dalam mencapai keberhasilan belajar, lingkungan merupakan salah satu faktor penunjang. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman memudahkan siswa untuk berkonsentrasi. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, siswa akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajar yang Alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru dapat secara efektif. Yang pertama, model pembelajaran. Menggunakan model pembelajaran cooperative learning, di mana pembelajaran cooperative learning ini adalah pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Nah, kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa peserta didik yang kemampuan berbeda. Kemudian, peserta didik diberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang akan diajarkan agar peserta didik menjadi mandiri dalam proses. Yang kedua, bahan dan sumber belajar. Peserta didik dipersilakan mengakses internet untuk mencari materi pembelajaran.
Peserta didik dapat diarahkan menggunakan YouTube, Google Scholar, dan lain-lainnya untuk mengeksplorasi materi pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran. Pada media pembelajaran, guru dapat membuat media pembelajaran yang jelas dan menarik sehingga peserta didik lebih aktif dalam memahami materi karena ketertarikannya. Yang keempat, produk atau hasil belajar. Untuk mencapai produk atau hasil belajar yang baik, maka guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Kegiatan ini adalah kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Guru juga berprinsip bahwa peserta didik dilahirkan berbeda dengan kemampuan yang berbeda. Oleh karenanya, guru haruslah menyadari bahwa peserta didik diberikan kesempatan untuk menghasilkan produk atau belajar yang sesuai dengan bakat dan minatnya, dan hasil belajar yang haruslah disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik atau auditory, visual, video, kinestetik, writing. Yang kelima adalah lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan aman tidak bisa sendiri, akan tetapi memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan yang ada. Di antara pemangku kepentingan tersebut adalah kepala sekolah, guru, dan wali murid, serta warga sekolah yang lain. Untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang ada memerlukan suatu pendekatan persuasif. Selain pendekatan persuasif juga diperlukan kebersamaan untuk duduk bersama dalam mencari jalan menuju lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan aman. Guru dan setiap orang dalam kelas harus saling menghargai, baik guru dan murid, orang tua, maupun kepala sekolah yang akan berbagi kebutuhan, perasaan, diterima, dihormati, dan aman. Sukses. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat.